Para mustami'in, para pendengar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan sebuah aktivitas yang berkategori wajib, yaitu ngaji atau thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari apa yang kita laksanakan pada setiap pagi ini. Jika nggak ada masalah, yang sedang mengalami permasalahan hidup, mudah-mudahan diberi solusi oleh Allah atas permasalahan hidup yang sedang dihadapi. Yang sedang kesulitan rizki, mudah-mudahan diberikan rizki yang berlimpah dengan rizki yang halal dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang mengalami sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah tangga kita semua mudah-mudahan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putri kita semua mudah-mudahan menjadi putra dan putri yang solih dan solihah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kedua kalinya, solawat ma'assalam marilah kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin, mustami'in, mustami'at, para pendengar suara Pasuruan FM, wabil khusus komunitas jamaah komunitas Lentera Hati rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita masih berada di bulan Rajab, yang mana bulan Rajab itu adalah bulan di mana pernah terjadi suatu kejadian yang luar biasa. Suatu kejadian yang ajib, yang sungguh luar biasa, yang kita kenal dengan istilah Isra dan Mi'raj. Yang mana pada saat melaksanakan Isra dan Mi'raj tersebut, Rasulullah niku menerima perintah sholat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebetulan yang kita bahas pada pagi hari ini masih berkenaan dengan masalah sholat. Karena memang sholat itu sangat penting. Sholat itu sangat urgen. Bahkan Rasulullah juga mengingatkan kepada kita bahwa kelak yang pertama kali akan dihisab pada saat kita berada di alam kubur adalah masalah sholat. Sehingga Imam Nawawi Al-Bantani di dalam karyanya yakni kitab Sulam Taufik yang kita bahas pada pagi hari ini niku, isine kitab Sulam Taufik itu adalah masalah tasawuf dan juga masalah fikih, tapi tidak fikih secara universal umum kados kitab-kitab fikih yang lainnya, mboten. Yang dibahas di dalam kitab Sulam Taufik dari sisi kefikihannya adalah bab sholat, karena beliau menganggap bahwa sholat itu memang sangat penting, sholat itu sangat urgen, sehingga beliau berusaha untuk memaparkan hal-hal yang berkenaan dengan sholat. Insyaallah mekaten. Hadirin mustami'in, mustami'at dimanapun Anda berada, marilah kita melanjutkan kajian kita, yang mana pada pagi hari ini kita sampai pada syurutut thaharah. Saya katakan bahwa pasal yang akan kita bahas ini adalah pasal yang berkenaan dengan masalah sholat. Karena salah satu syarat untuk melaksanakan sholat itu harus dalam keadaan suci. Maka Imam Nawawi Al-Bantani ini menjelaskan tentang syarat-syaratnya thaharah. Ingkang buka kitab monggo sak mangke dipun buka halaman 24. Monggo dipun siapkan penanya. Dan insya Allah mungkin nanti juga ada session interaktif. Dan kebetulan pada pagi hari ini
Saya bersama dengan Mas Rohman, presenter idola kita, juga ada Bapak Wahyudi, Sultan Wahyudi, yang juga nanti akan bersama kita pada season berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifuh rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid daraini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ay hadza faslun. Faslun utawi iki iku ana pasal siji. Syurutut taharati utawi pira-pira sarate sesuci. Iku al-islamu, Islam. Syarat sah melakukan bersuci, baik itu wudu, mandi, cebok, ataupun tayammum, syarat sah yang pertama haruslah Islam. Terus lek boten Islam, ya boten sah sesucinya. Untuk non muslim ya boten sah jika seandainya mereka melakukan bersuci atau wudu, melaksanakan mandi ataupun tayammum, itu boten sah. Karena syarat sah untuk melaksanakan bersuci itu harus beragama Islam. Wat tamyizulan kudu pinter, kudu tamyiz. Tamyiz niku napa? Tamyiz itu adalah anak yang sudah bisa membedakan antara baik dan buruk. Kalau pada pertemuan sebelumnya Imam Nawawi niku sudah memberikan sedikit batasan bahwa yang dimaksud dengan tamyiz itu adalah anak yang bisa cebok sendiri, bisa bersuci sendiri, bisa makan sendiri, dan bisa minum sendiri. Salah satu kategori dari tamyiz ngeniku. Kita tamyiz untuk melaksanakan thaharah itu harus tamyiz. Wa adamul mani'ilan ora anane barang kang nyegah min wusulil ma'i saking tumekane banyu. Syarat yang berikutnya untuk melaksanakan thaharah, tidak boleh ada penghalang yang menghalangi sampainya air pada anggota yang disucikan, pada anggota yang dibasuh. Kalau kita sedang melaksanakan wudu, anggota yang harus dibasuh niku ada wajah, ada tangan, ada kaki. Nah, di anggota-anggota yang wajib dibasuh ketika kita melaksanakan wudu, itu tidak boleh ada penghalang, tidak boleh ada mani yang mencegah sampainya air pada kulit. Karena memang salah satu anggota yang harus dibasuh pada saat kita melaksanakan wudu itu adalah wajah. Maka ketika kita itu ndamel wedak, khususnya untuk kaum hawa nggih, ndamel wedak, wedake jenisnya niku mong lek singen niku boten cair napa? Padat atau skeli. Nggih, atau skeli. Singen tuku sak mangke sik wonten napa mboten. Terlalu lama. Niku nek damel, maka hal utawa wedak ingkang semacam keli niku wau itu termasuk kategori manek. Sehingga pada saat hendak melaksanakan wudu, maka keli niku wau, bedak niku wau kedah dipun resiki rumiyin, sehingga air niku betul-betul bisa sampai pada kulit. Atan itu syarat sahnya. Wasayalan ulan kudumili, bahasa ghosalah maghsul dibasuh, itu berarti air itu memang harus dalam keadaan
mengalir walaupun cuma sedikit. Wudu sing dibasuh, bahasanya basuh menggunakan bahasa ghuslul wajhi. Bahasa membasuh itu berarti air itu memang harus mengalir. Beda dengan ibarat, redaksi ibarat mashu. Kalau mashu niku mboten kudu mengalir. Sedangkan toharoh seperti wudu, mandi, maka syarat sahnya air yang dipergunakan untuk bersuci tersebut harus mengalir datang anggota yang dibasuh. Buat angsal cukup di demek notok, di usap notok, di mashu, itu mboten cekap. Maka kaumpami wonten tiyang melaksanakan wudu, niku namung diusapaken mawon air, sehingga air tersebut niku tidak mengalir, maka wudunya nggih mboten sah. Begitu juga pada saat melaksanakan mandi wajib. Wa ayyakuna lan yen ana apa alma ubanyu iku mutahhiron, bisa nucikake bi alla yaslubak lawan gambare yen to ora ilang, yen to ora kadedel. Menawi basa Kediri nika guru-guru kula niku biasane maknani yaslub niku ndedel. Nggih, rusak artinya niku rusak, ilang. Bi alla yaslubak lawan gambare yen to ora ilang apa ismuhu, jenenge banyu. Apa kok ilang? Bi mukhalatati tahirin, sebab kecampuran barang kang suci. Yastaghni kang semugih apa alma ubanyu anhu saking mukhalit. Syarat sah bersuci yang berikutnya, air yang dipergunakan untuk bersuci itu tidak boleh rusak status kemutlakannya. Tidak boleh status kemutlakan air tersebut niku hilang dikarenakan tercampur dengan sesuatu yang suci. Terus kalau di dalam Fathul Qorib niku dipun jelasaken bahwa air yang bisa dipergunakan untuk bersuci niku wonten 4. Kalau macam-macamnya air niku wonten 7. Kemudian air itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, air yang suci dan mensucikan, yang tidak makruh menggunakannya, yaitu air yang mutlak. Air mutlak itu apa? Air yang tidak memiliki qayyid, ID. Air yang tidak memiliki ID yang mengikat, tidak memiliki identitas yang mengikat. Artinya air tersebut ketika pindah tempat niku saged berubah namanya. Contoh, air sumur kendi jadinya air kendi. Pindah datang gentong jadinya air gentong. Berarti air yang semacam itu adalah air yang berkategori sebagai air mutlak, yakni air yang tidak memiliki identitas yang mengikat. Itu air yang bisa suci dan mensucikan. Beda dengan air yang memiliki identitas yang mengikat, kados air degan, air kopi, air teh. Badhe ndek dekek ndek endi ae jenenge air degan nggih tetep namanya air degan. Nggih, salap teng gelas namanya nggih tetep air degan. Salap teng kendi air degan. Umpami salap teng bak timbong nggih tetep itu namanya air degan. Sehingga air degan yang semacam itu adalah air yang tohir, air yang suci tapi tidak sucikan. Nah, syarat untuk melaksanakan bersuci harus air yang dipergunakan tersebut harus air yang bisa mensucikan, yang status kemutlakan air tersebut niku tidak rusak dikarenakan tercampur dengan sesuatu yang suci. Dan intinya harus tetap berkategori air
mutlak, sehingga air yang dipergunakan untuk bersuci tersebut niku masih bisa dikategorikan air yang suci dan bisa mensucikan. Wala yataghayyara lan yen to ora berubah apa ma apa banyu binajsin sebab barang najis, air tersebut juga tidak boleh berubah dikarenakan tercampur dengan sesuatu yang najis. Walau taghayyuran senajan anane perubahan itu owah yasiron kang gedhe, yasiron kang titik. Walaupun perubahan tersebut itu kategorinya sedikit. Ya banyu iki kok berubah ya. Nah iki ono barang najis, ono teleke misalnya, sehingga menyebabkan perubahan pada air tersebut dengan perubahan yang minim. Ya, air yang semacam itu tidak lagi berkategori sebagai air yang suci dan mensucikan, melainkan kategorinya air yang berkategori najis sebab bercampur, terkontaminasi dengan sesuatu yang najis. Sehingga konsekuensinya apa? Konsekuensinya karena perubahan tersebut air sing asal dan mensucikan malih boten saged dipun wastani air tersuci dan mensucikan, melainkan air najis. Bab air niku kalau memang volumenya tidak mencapai 2 qollah, kurang dari 2 qollah, kemudian air tersebut niku tercampur najis, kenaan najis, maka statusnya air tersebut niku najis, baik berubah atau tidak. Terus wonten banyu sak gelas terus kecemplungan teleke cecek najis, walaupun teleke cecek niku wau mboten ngantos menyebabkan perubahan datang air. Karena volume air niku kurang dari 2 qollah. Tapi kalau volume air, debit air niku kathah mencapai 2 qollah kemudian tercampur dengan najis, maka air tersebut akan berkategori air najis ketika sifat-sifat air niku wau berubah, warnanya berubah, rasanya berubah, aromanya berubah karena tercampur dengan sesuatu yang najis. Walaupun volume air niku mencapai 2 qollah, walaupun air tersebut niku berkategori sebagai air banyak, nek berubah maka hukumnya najis. Lek mboten berubah ya napa? Lek mboten berubah, kalau memang air tersebut itu mencapai 2 qollah, maka statusnya air tersebut adalah suci dan mensucikan. Insyaallah kata. Wa in kana lan lamun ana apa alma banyu iku dunal kullataini, kurang 2 qollah, zidah mongko den tambahi apa ma. Salah satu syarat air yang bisa dipergunakan untuk bersuci niku, kalau memang air tersebut niku kurang dari 2 qollah, maka mboten saged celuk, kudu dicawuk. Volumenya sedikit, volumenya boten mencapai 2 qollah nggih mboten angsal dipun cemplungno, kudu cawuk kemudian dipun siramno. Kenapa? Sebab kalau air tersebut niku, kalau anggota yang dibasuh niku sing dicemplungno, maka status air niku wau malih menjadi mustakmal. Lek cek boten mustakmal ya napa zidah, tambah ae volumenya. Debit air kersane mencapai 2 qollah, kemudian dipergunakan untuk bersuci. Sebab air yang berkategori mustakmal, air yang berkategori suci tapi boten saged dipergunakan untuk bersuci, salah satunya adalah air yang mustakmal. Nah, air niku berkategori mustakmal ketika tidak mencapai 2 qollah. Lek mencapai 2 qollah mboten enten istilah air mustakmal niku mboten enten. Wa alla yulakiyahu lan yanto ora
tetemu ing banyu apa najsun najis ghairu makfuwin kang ora den sepura apa anhu najis wala ustu'milalan ora den gunakake apa banyu fi raf'i hadatsin ing dalem ngilangi hadas au izalati najsin utawa ngilangi najis. Sekali lagi, air yang syarat air yang boleh atau bisa dipergunakan untuk bersuci niku syaratnya mboten angsal air yang berkategori mustakmal. Lek mustakmal mboten saged didamel bersuci sebab statusnya air yang semacam itu adalah suci tapi mboten saged mensucikan. Nah, sedangkan air niku saged mustakmal, saged berkategori mustakmal, syaratnya niku napa? Volumenya tidak mencapai 2 qollah, kurang dari 2 qollah. Lek mencapai 2 qollah, maka mboten enten istilah mustakmal niku. Bahkan ketika air tersebut niku sudah berkategori mustakmal, enten banyu sak timbo misalnya, kemudian banyu sak timbo niku wau telah dipergunakan untuk bersuci, secara otomatis status air niku wau adalah mustakmal. Cek mboten mustakmal ya napa? Agar bisa dimanfaatkan untuk bersuci ya napa? Maka kudu dipun tambah sehingga debitnya niku volumenya niku mencapai 2 qollah. Dan ketika volume air niku sudah mencapai 2 qollah, maka dia sudah napa status kemustakmalannya niku menjadi hilang dan statusnya kembali menjadi tohir mutohir sehingga bisa dipergunakan untuk bersuci kembali. Waman lan utawi sapane wong iku lam yajid ora nemu sapa man almaah ing banyu au kana utawa ana apa banyu iku ya durruhu bahayani melarati apa mak ing wong wa fa'ile wonten wingking iku ya durruhu melarati ing wong apa alma banyu tayammamah mongko tayammum sapa wong ba'da dukhulil waqti ing dalem sause manjinge waktu wa zawalin najasati lan ilangi najis wa ma'rifatil kiblati lan ngawruhi kiblat oleh tayamum damel nopo biturabin kelawan lebu khalisin kang murni tahurin kang suci lahu kang iku tetep kadue turab ghubarun utawi bledug. Terus pun dimawon sing dik tandangi sing dik lakoni sing dik usap karo lebu anggotane fil wajhi ing dalem wajah wal yadaini lan tangan loro yurattibuhuma kang ngurutake sapa wong ing karone wajah lan tangan loro yudarbataini kelawan rong pukulan biniyatis tibahati fardis sholati kelawan niat amrih wenange ngelakoni fardune salat ma'an naklih serta mindah lebu au mashi awalil wajhi utawa serta ngusap kaitane wajah. Terus kalau memang ada seseorang niku kesulitan untuk mendapatkan air utawi ada air tapi dia tidak bisa menggunakannya, carine dokter ndak oleh kena banyu. Lek kena banyu bahaya. Sehingga walaupun ada air dia tidak bisa memanfaatkannya. Ya napa? Maka solusinya harus melaksanakan tayamum. Tayamum niku menggunakan debu sing suci dan anggota yang dibasuh niku adalah wajah dan kedua telapak tangan. Baik tayamum tersebut niku sebagai pengganti dari wudu ataupun pengganti dari mandi. Niatnya apa? Niatnya untuk melaksanakan niat melaksanakan tayamum agar diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Sedangkan waktu pelaksanaan niat itu kapan? Ketika memindahkan debu atau ketika mengusap, bahasanya masku kalau debu kan sanes banyu bukan air, sehingga bahasa yang dipergunakan di dalam kitab-kitab fikih itu adalah mashu, usap. Oleh ngusap dengan debu yang
suci. Dan anggota sing diusap niku adalah wajah serta kedua telapak tangan. Lah niat niku, waktunya pelaksanaan niat ketika melaksanakan tayamum niku adalah ketika kita memindah debu dari tempatnya atau ketika kita mengusap wajah. Insyaallah niku mawon untuk sementara waktu yang bisa kami sampaikan, karena memang masih ada sistem interaksi dan alhamdulillah kali ini sudah dihandle oleh Bapak Sultan untuk sementara waktu, dan kami kembalikan datang beliau. Monggo Bapak Haji Sultan. Nggih, matur suwun Ustaz, pencerahannya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau bisa dipahami dan dipraktekkan sehingga ibadah kita Amin. menjadi sah karena tidak tiru-tiru atau gimana, punya dasar ilmu. Amin. Inilah nikmatnya ikut ngaji bersama LH. Gitu. Walaupun di rumah sambil masak, Sambil masak. iya kita gitu. bisa mendengarkan ilmu, subhanallah. Iya. Dan tepat waktunya pagi hari. Iya. Setelah itu kita aktivitas yang ngerti nyebut gawe kantor, nggih teng kantor, sing badhe becak nggih monggo becak, sing badhe mucal yang yang lain-lainnya silakan. Ini pemikiran semacam ini adalah untuk memberikan pemahaman khususnya yang berpaham Nahdlatul Ulama, Ahlussunnah wal Jamaah, agar kita tidak tererosi atau terkonteks dengan paham-paham lain sehingga membingungkan ya. Maka kita makin kuat ikut Ahlussunnah wal Jamaah asuhannya Mbah Hasyim Asy'ari. Nggih, mengaten. Monggo kalau seandainya Bapak Ibu pendengar yang mau bertanya, ingin mendalami lagi, monggo bisa WA ke 0811 3060 107. Saya ulangi, 0811 3060 107, atau langsung via telepon ke 0343 745 77. Nggih. Ini kayak ada yang japri ke saya ya. Saya baca Ustaz nggih ya? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, satu, apa ada khilaful ula terkait kotoran cicak yang masuk ke dalam air kurang dari 2 kula? Gimana penjabaran syariat akan hal itu? 2, apa hukum air dalam akuarium plus akuarium ada ikan yang otomatis ada kotoran ikan tersebut yang kurang dari 2 kolah, apa mutlak najis? Seumpamanya terkena baju, tangan kita masuk ke dalam air itu. Artinya kalau tangan kita atau baju kita masuk pada akuarium yang ada ikannya dan ikannya bernajis, apakah diperbolehkan atau najis? Yang ketiga, jika ada air dalam botol yang di situ ada ikan cupang, artinya ikan tersebut sangatlah kecil, gimana hukumnya? Ntar sebelum ini barangkali saya persilakan yang mau masuk lewat telepon, monggo. Halo, assalamualaikum. Oh, diputus. Nggih, monggo Ustaz. Ada 3 pertanyaan kalau. 1 khilafatul ula terkait kotoran cicak. Nggih. 1 penanya tadi. Bentar, saya angkat dulu ya. Nggih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oh, putus. Nggih, monggo. Nggih. Terkait masalah pertanyaan yang pertama dari saudara penyanyi niku, mudah-mudahan angsal barokai guru-guru kadang wonten komunitas Lentera Hati nggih. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Masalah kotoran cicak, nggih, kotoran cicak niku yang dipertanyakan khilafe nggih. Nggih. Yang dipertanyakan adalah khilafnya, adakah khilaf ulama terkait masalah khilafe nopo? Kotoran cicak yang masuk cicak kurang dari 2 kula. Yang masuk datang air ingkang volumene
boten ngantos dua kola. Kalau yang dipertanyakan khilaf niku nggih wonten mawon khilaf masalah niku. Bahkan kalau di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, kebetulan saya hafal sekali ibaratnya, ada sebagian ulama niku di dalam Bughyatul Mustarsyidin niku wonten ibarat dhahaba ba'duhum ila taharati rawfil ma'kul bal dhahaba akharun ila taharati jamil arwah hatta minal kalab illal adami. Insyaallah mekaten. Terus kalau memang yang dipertanyakan ada khilafnya, tentang khilafnya nggih wonten mawon khilaf niku insyaallah mekaten. Oke, yang kedua, apa hukum air dalam akuarium plus ada ikannya? Nggih. Sami mawon. Kalau menurut mayoritas ulama,